Jadi begini, mengenai permasalahan razia KJA di Waduk Jati Gede hari ini, menurut kami Aliansi Masyarakat Waduk Jati Gede tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kepada kami. Katanya menurut Wakil Bupati Sumedang, beliau berbicara bahwa yang akan dilakukan ini adalah yang pertama ini para pemodal luar. Dan tapi pada kenyataan hari ini kami pun AMBJ di 2 kelompok ini sudah dilakukan razia oleh tim gabungan razia di Pol PP Kabupaten Sumedang. Di situ ada polisi dan kemudian ada yang lainnya. Di sini kami ini ingin bahwa apa yang menjadi komitmen di waktu kami audiensi dengan Wakil Bupati hari ini tidak terrealisasi dengan baik. Nah, di sini barangkali kami warga korban Jati Gede dan Aliansi Masyarakat Waduk Jati Gede hari ini teman-teman kami yang ada di kelompok AMBJ ini sedang eksis di kelompok masing-masing karena hari ini katanya targetan mau investor luar hari ini, tapi ternyata ada informasi hari ini bahwa yang akan didahulukan adalah di wilayah Jatibungu. Nah, di sini barangkali di mana eksistensi dan konsekuensi daripada pemerintah Kabupaten Sumedang ini. Sebetulnya kami mengakui bahwa di beberapa kali peringatan telah kami lakukan upaya-upaya untuk melakukan audiensi dengan pemerintah, namun baru 1 kali kami ketemu sama Pak Wakil Bupati. Kemudian beberapa bulan ke belakang sebelum pelaksanaan hari ini kami telah melayangkan surat untuk meminta permohonan audiensi dengan Pak Bupati. Tapi hari ini kami sudah melakukan beberapa kali mengenai surat permohonan audiensi dan satu pun tidak ada yang diindahkan. Dan kami kuasa hukum juga telah memberikan surat kepada Bupati, kemudian kepada Polres, dan kemudian ke tembusan Dandim, dan semua instansi yang terkait hari ini belum ada jawaban. Nah, di sini barangkali kalau kita berbicara aturan, maka kami menentang dengan adanya kegiatan semacam ini. Karena targetan tadi tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan kepada kami. Nah, di sini barangkali kami baca Perda di bab 8 pasal 56 bahwa sungai, embung, dan waduk itu diperbolehkan menanam ikan, artinya diperbolehkan adanya KJA. Nah, tapi di situ di Perda di bab 8 juga pasal 59 bahwa di perairan Waduk Jati Gede dilarang untuk adanya KJA. Ini barangkali seharusnya ini harus jadi bahan kajian oleh pemerintah Kabupaten Sumedang, karena Perda ini menurut kami tidak sesuai, tidak ada hubungannya dengan peraturan pemerintah. Nah, di sini kami selaku pelaku KJA dalam hal ini AMBJ menyesalkan dan menyayangkan sikap pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan hal seperti ini. Itu barangkali untuk berapa kerugian dari adanya penertiban ini? Salah satu contoh kelompok AMBJ yang sudah disentuh dan dilakukan pembongkaran oleh tim Pol PP atau tim gabungan ini baru ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok Jati Agung di Cisema. Nah, kami kalau di kelompok Jati Agung kerugiannya di atas 200 juta. Dan kemudian kelompok Amanah Mandiri, kebetulan saya sebagai ketua kelompoknya, itu lebih daripada 50 juta. Karena ikan mas kurang lebih, lebih daripada 5 kintal hilang tenggelam di perairan Waduk Jati Gede. Dan kemudian ada nila di bawahnya lebih daripada 2 ton. Kami totalkan kerugian kami sekitar 55 juta. Tindakan apa yang akan dilakukan? Ya, kami tetap sebagai warga yang baik
ingin melakukan audiensi dengan DPRD nanti pasca habis waktunya razia. Dan kami tidak ingin bahwa kelompok KJA yang tergabung dengan Aliansi Masyarakat Waduk Gede, Jati Gede hari ini tidak boleh adanya action untuk membongkarkan di kelompok-kelompok kami. Kalau terkait dengan kerugian itu, apakah akan menuntut kompensasi? Nah, mungkin kami setelah ini waktunya habis, waktu razia habis, maka kami akan melakukan musyawarah dengan teman-teman dan kemudian kami akan mengarah kepada ganti rugi atau kompensasi daripada pemerintah. Tanggapan tentang saya sebagai masyarakat yang langsung kena dampak, Bu ya. Kami ini dari awal-awal penggenangan sampai sekarang juga istilahnya bingung. Satu, lahan kami dulu istilahnya pertanian hilang, apapun hilang. Saya pernah istilahnya diberangkatkan oleh pihak pemerintah. Ini Bu saksinya Bu. Ini sertifikat budidaya jaring apung tahun 2013. Ini kaosnya. Ini saya masyarakat istilah dulu diberangkatkan hampir 6 desa. Di situ kami istilahnya ada pendidikan tentang jaring apung. Kenapa sekarang setelah kami istilahnya sama teman-teman sama rekan-rekan melaksanakan itu karena kami apa? Kami terpaksa Bu. Kami itu udah hilang segala-galanya, hilang pekerjaan. Ini juga mungkin pemerintah tujuannya ke situ. Tapi kenapa pada saat sekarang kami ini ngambil hak kami ini istilahnya perdanya juga enggak mendukung kami. Ya kami mohon kami selaku masyarakat yang jelas-jelas Bu kena dampak gimana itu udah susah lah gimana. Mohon kepada pemerintah tolong kasih dan donasikan Bu. Ayo kita masyarakat mengikutilah intinya. Kami juga berusaha di situ tuh pengen tenang Bu. Enggak kayak sekarang. Istilahnya udah kami capek, udah kami cari modal ke sana kemari Bu. Sekarang akhirnya digaruk. Kami nggak mau seperti itu. Kami mintalah kepada pemerintah supaya apa yang harus pemerintah lakukan. Karena apa? Udah 5 tahun kami belum dikasih solusi apapun. Sedangkan apa? Kata pihak Satpol PP udah 8 kali, berapa? 6 kali melayangkan surat kepada kami untuk supaya berhenti jaring apung. Tapi kami 5 tahun kami mengharapkan solusi dari pemerintah mana? Sampai sekarang mana? Apakah yang 6 tahun itu merugikan mereka? Saya 5 tahun dari semenjak penggenangan sampai sekarang Bu. Mana? Saya minta solusi. Ternyata istilahnya yang kami solusi harapkan tuh mana? Nggak ada Pak. Istilahnya kami tuh mengharapkan ini semua. Kami bersama kelompok AMWJ itu kan istilahnya bukan untuk apa-apalah. Kami untuk penyambung hidup Bu. Karena kami juga punya keluarga, kami pengen sama orang lain bisa sejahtera. Itu sementara Bu dari saya Bu. Berarti ini membuktikan bahwa tidak semua yang ada di Jati Gede itu merupakan investor dari luar, tapi ada juga yang pemilik oleh Jati Gede ya? Tidak Pak, emang benar di Jati Gede ada investor. Tapi kami juga banyak ini. Terus kami juga istilahnya berkelompok mengikuti aturan pemerintah. Intinya supaya apa? Supaya lewat kelompok-kelompok itu kami sebagai warga tuh bisa tertata Pak. Di AMOJ ada 17 kelompok tuh. Yang barusan kemarin 2 kelompok itu disikat habis. Kerugian udah jelas Pak. Ya, intinya kami tuh harus bagaimana gitu. Yang pertama kita mundur sedikit dulu, kembali ke sejarah dulu. Ya. Bahwa ini dulu di bawah air ini ada sekitar 25 desa, hampir 5-6 kecamatan yang terendam Bor Jati Gede. Banyak warga yang kehilangan profesi, mata pencaharian dan sebagainya. Begitu terendam air, warga-warga ini yang di depan mata mereka ada hamparan air dan melihat peluang bahwa gimana caranya air ini bisa menghasilkan, maka mereka mencoba membudidaya ikan di Jati Gede. Nah, kalau misalkan ada asumsi dari pemerintah Kabupaten Sumedang bahwa warga-warga ini petani nelayan keramba jaring apung ini dianggap melanggar peraturan, saya kira tidak. Justru mereka sedang mematuhi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2017 peraturan presiden yang isinya mengizinkan adanya praktek budidaya ikan di waduk. Itu pasal 8 ayat 2 huruf A yang jelas mengizinkan adanya budidaya ikan di waduk. Kemudian di pasal nomor 6 itu
jelas-jelas bahwa Presiden memerintahkan kepada gubernur, bupati dan wali kota untuk turut serta dalam perencanaan. Dalam pasal 12-nya, pemerintah memerintahkan gubernur, wali kota dan bupati untuk turut serta melindungi, bahkan juga turut serta mengatur penempatan posisi-posisi. Jika larangan KJA di Waduk Jati Gede dianggap mengganggu sedimentasi, waduk-waduk lain yang sudah berapa tahun kenapa tidak dihabiskan juga? Sedimentasi mereka jauh lebih parah dibandingkan Jati Gede yang belum lama. Dan yang lebih menyedihkan lagi, pembongkaran ini dilaksanakan di masa pandemi. Sayang lagi Pemda Kabupaten Sumedang tidak memberikan solusi alih profesi atau ganti rugi. Selagi pandemi ini kolam Jari Apung dibongkar, paling tidak pemerintah Kabupaten Sumedang atau siapapun pejabat di belakang ini, lembaga di belakang ini yang menginginkan pembongkaran waduk Jati Gede bersih dari kolam Jaring Apung, setidaknya ada solusi alih profesi, ganti rugi nafkah dan sebagainya. Terhitung seperti ini, warga kolam Jaring Apung begitu dibongkar, mereka nggak punya penghasilan lagi. Sudah jatuh tertimpa tangga, sudah rumah pekarangannya digenangi, mereka mencoba bertahan hidup dari kolam Jaring Apungnya dibongkar. Itu. Apakah ada rencana untuk judicial review Perda? Ke depan kita akan coba dengan judicial review atau uji materi ke MK. Saya meyakini, saya agak heran ada Perda berani melawan peraturan Presiden. Nah, kita akan uji sekuat apa Perda ini jika kita judicial review ke MK. Semoga apa yang kita lakukan untuk judicial review ini berpihak kepada masyarakat kolam Jaring Apung.